Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islah. Saya kelas 10 AKL 2. Saya akan membacakan contoh teks anekdot fiksi. Judulnya Kumpulan Tikus dan Petani Serang Ular. Dalam rantai makanan pada ekosistem sawah, tikus dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sementara ular justru lebih menguntungkan karena bisa membasmi hama tikus. Sedangkan petani yang tidak mengerti hal ini justru memusnahkan ular karena dianggap berbahaya, sehingga tikus pun semakin mengetua genglela. Suatu hari di sebuah petani, pada malam hari, beberapa ekor tikus sedang mendiskusikan hal penting di markas bawah tanahnya dengan serius. Mereka ingin menyerang sawah petani di malam hari dan memakan beberapa sayur dan tanaman segar. Ketua geng tikus, jadi rencana kita ini harus sukses. Kita bisa menambah lebih banyak persediaan makanan. Anggota tikus 1. Tapi bos, makanan kita cukup banyak, bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga 3 hari ke depan. Ketua geng tikus, kamu pikir makanan itu hanya untuk dirimu sendiri? Tentu tidak, kan ada aku. Para anggota dari kelompok tikus tersebut pun hanya terdiam dan menurut dengan apa yang dikatakan ketua gengnya. Anggota tikus kedua, tapi ketua geng, misi kita malam ini tidak berhasil jika ada musuh yang paling berbahaya. Ketua geng tikus, oh, si ular. Tenang saja, aku sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Kita serang ular itu bersama-sama malam ini dan pastikan dia tidak berkutik, tetapi harus ada satu tikus yang menjadi umpannya. Para tikus pun saling berpandangan dan berharap tidak ada yang akan dijadikan umpan di antara mereka semua. Kemudian ketua geng menunjuk secara acak dan mau tidak mau harus menurutinya. Di lahan petani yang gelap itu muncul seekor ular yang sedang mencari para tikus berkeliaran yang hendak mencuri makanan hasil tani. Ular sawah berkata, "Kemana para tikus ini? Padahal aku sangat kelaparan." Kemudian seekor tikus bergerak perlahan untuk memancing perhatian si ular. Ketika ular tersebut mendekati dengan gerakan tanpa suara tapi gesit, tikus-tikus yang lain pun mengikutinya dan berharap misi mereka bisa berjalan sesuai harapan. Saat hampir menuju keberhasilan, para tikus mulai berkemunculan secara beramai-ramai hingga menyerang si ular. Si ular yang mengetahui akan ancaman tersebut pun segera berencana melarikan diri karena kegesitannya tidak bisa dikalahkan oleh seekor tikus manapun. Namun, suatu ketika saat sedang mengejar si ular, para tikus tiba-tiba beralih untuk tidak mengejarnya, dan hal tersebut membuat si ular heran. Kemudian dilihatnya seorang petani yang tiba-tiba keluar dari rumah. Petani yang kaget melihat seekor ular dan menganggapnya berbahaya. Itu pun sontak memukul si ular hingga tidak berdaya. Ular tersebut terlihat belum mati, namun si petani segera membuangnya ke sungai kecil yang berada tidak jauh dari lahan sawahnya. Tubuh ular yang lemas itu pun
ikut terbawa arus sungai yang cukup deras di malam hari tersebut. Si petani dengan bangga kembali ke rumahnya, merasa bahwa ancaman dari ular telah hilang tanpa mengetahui dampak yang akan dialami. Para tikus mengetahui kejadian tersebut pun sangat senang bukan kepala. Dengan segera mereka menyusun rencana untuk menguasai lahan petani sudah tidak terlihat lagi di balik kegelapan malam. Keesokan harinya, saat si petani kembali ke ladang untuk bertani, ia telah dikejutkan dengan kondisi